Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Masih melanjutkan pembahasan kitab Ushulul Thalathah, 3 pondasi utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim, karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita kali ini tentang sebuah ibadah yang hampir mirip dengan ibadah tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu adalah al-isti'anah. Al-isti'anah yakni meminta, kalau dia terjemahkan secara harfiah, secara bahasa, meminta pertolongan. Ikhwani biddin, azani Allah wa iyyakum. Kita simak penjelasan atau redaksi yang akan kita bacakan dulu dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Mengatakan, kata beliau, wa dalilul isti'anati qawluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalil bahwasanya isti'anah adalah bagian dari ibadah yang tidak boleh diselain kepada selain Allah Azza wa Jalla adalah surat Al-Fatihah ayat 5 yang tiap hari kita baca minimal 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan kepadamu lah kami meminta pertolongan. Kalimat wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu lah kami meminta pertolongan, isti'anah. Kemudian kata beliau, wa fil hadis, dan dalil isti'anah bagian dari ibadah adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini wasiat yang diberikan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tatkala beliau masih kecil. Baik, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Itu redaksi yang kita bahas insyaallah. Penjelasan yang akan disyarah dalam hal ini yakni dari Syekh Shalih Sindi hafizahullah taala dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, kata Syekh Shalih Sindi, saya bawakan terlebih dahulu, mukaddimahnya luar biasa. Kata beliau di sini, pengarang kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang sebuah ibadah, tentang isti'anah, meminta pertolongan. Fad-dinu kulluhu ibadah. Agama seluruhnya isinya adalah ibadah. Wa isti'anah. Agama, kata Syekh, seluruhnya isinya ibadah dan isti'anah, meminta pertolongan. Dalilnya dari apa? Dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan kepadamu lah kami meminta pertolongan. Al-Fatihah adalah intisari dari Al-Quran, dan intisari Al-Fatihah adalah dalam ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini inti agama Islam. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Kalau antum pernah belajar bahasa Arab, ya, dalam bahasa Indonesia saja, kita di Indonesia kan ada SPOK.
atau SPO, subjek, predikat, objek. Yang biasanya objek itu diakhirkan. Namun di dalam ayat ini diawalkan objeknya. Iyyaka. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala menunjukkan bahwasannya isti'anah dan ibadah hanya diperuntukkan untuk Allah Azza wa Jalla. Kalau diselewengkan kepada selain Allah dalam bentuk ibadah, maka dia terjatuh dalam syirik besar. Makanya objeknya dikedepankan menunjukkan ini terkhusus, nggak boleh diselewengkan. Iyyaka na'budu. Arti padahal kalimat ayat Al-Fatihah ini bisa dikembalikan tidak dengan objeknya yang di depan, tapi di belakang. Na'buduka wa nasta'inu bika. Kami menyembahmu dan kami meminta pertolongan kepadamu. Cuman sama Allah dibalik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diartikan bahasa Indonesia hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Sehingga pertolongan, meminta pertolongan bagian dari ibadah yang tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani isti'anah dalam hal ibadah dengan penuh pengagungan, dengan penuh kerendahan, karena ada isti'anah kepada makhluk. Nanti kita akan sebutkan syarat-syaratnya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kata beliau, al-isti'anah ma'murun biha. Meminta pertolongan itu sesuatu yang dianjurkan. Karena apa? Karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, makna ibadah, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkannya kepada hambanya. Mana syariatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Idzan hiya ibadah. Berarti dia adalah ibadah karena sudah masuk kriteria ibadah. Wa idza kanat ibadah, apabila itu ibadah, fawajibun ikhlasuha, maka wajib untuk mengikhlaskannya, artinya memurnikannya kalau ingin diterima. Ya. Wa kana sarfuha li ghairihi syirkan akbar, dan tatkala menyelewengkannya, maka itu akan terjatuh dalam syirik besar. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Musa, qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Musa berkata kepada kaumnya, mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabar. Ini anjuran bahwasanya isti'anah adalah ibadah yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan Nabi SAW bersabda, idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam riwayat lain, riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, wasta'in billahi wa la ta'jiz aw la ta'jizanna. Minta tolonglah kepada Allah, ya, dan jangan lemah, jangan loyo. Artinya apa? Ada ikhtiar, sambil ikhtiar minta kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tidak berpangku tangan saja, berdoa, tapi tidak mencari sebab. Kata Nabi SAW, ista'in billah, minta pertolongan kepada Allah, wala ta'jizan, dan jangan lemah, jangan diam saja. Lakukan hal yang bermanfaat, kemudian serahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Lalu apa makna isti'anah? Apa makna isti'anah? Ini penting sekali sehingga kita bisa tahu maknanya dan bisa mengaplikasikannya. Kata Syekh Shalih Sindi hafizahullah mengatakan, qala ahlul ilm, para ulama mengatakan, al-isti'anah haqiqatun murakkabatun min thiqatin wa i'timad. Isti'anah itu terdiri dari dua unsur. Unsur pertama at-thiqah, percaya. Unsur yang kedua i'timad, penyandaran, artinya menyandarkan perkara. Thiqah, kepercayaan, dan yang kedua menyandarkan, yakni menyandarkan perkara. Ya, kalau dua sebab ini, kalau dua unsur ini tidak ada,
maka tidak dikatakan isti'anah dengan isti'anah yang makna syar'i. Ya. Jadi harus ada 2 poin. Keterpercayaan atau percaya sama apa? Penyerahan diri, yakni menyerahkan perkara secara totalitas. Maksudnya begini. Ya, ini Syekh kemudian memberikan permisalan. Qad tathiqu biman la ta'tamidu alaih. Terkadang engkau percaya kepada seseorang tapi engkau tidak menyandarkan perkara engkau kepadanya. Terkadang engkau percaya pada seseorang, bisa jadi seseorang itu jujur, amanah, ya, kemudian jadikan tangan kanan kalau bahasa sekarang, artinya dia orang jujur dan terpercaya. Akan tetapi engkau tidak menyandarkan perkaranya kepadanya. Mengapa? Li'annahu dha'if. Bisa jadi karena dia belum mampu untuk melaksanakannya, lemah. Belum piawai untuk melaksanakannya. Aw li'annaka fi ghinan anhu, atau karena engkau belum butuh terhadapnya. Sehingga engkau tidak meminta pertolongan kepadanya. Karena apa? Karena engkau belum butuh, padahal engkau mempercayai orang tersebut. Ya, padahal engkau mempercayai orang tersebut. Dan sebaliknya, terkadang qad ta'tamidu ala man la tathiqu bihi. Terkadang engkau menyandarkan perkara, ya, apa saja ya ini, kepada seseorang yang engkau tidak percaya. Kepada seseorang yang tidak engkau percaya, yakni orang yang kurang jujur dan lain sebagainya. Kenapa? Imma li anna hadza huwa alladhi yumkin, bisa jadi karena ini yakni kebetulan atau karena hanya dia. Aw li annaka muhtaj, karena engkau sedang butuh, ya. Fala tajidu ghayrahu, dan engkau tidak ada pilihan lain kepada orang yang engkau percayai dan dia bisa. Sehingga terpaksa engkau menyuruhnya padahal engkau enggak percaya padanya. Fatasta'inu bihi, sehingga engkau memakai jasanya atau meminta pertolongan kepadanya. Nah, itu sebagai gambaran. Jadi harus ada 2 unsur. Ya, unsur kepercayaan dan unsur apa? Unsur penyerahan perkara. Ammallah, adapun Allah Azza wa Jal, fa innal 'abda yajma'u fi qalbihi baina thiqatihi fillah wa rajaihi fihi ma'atimadihi wa tafwidhihi ilaihi. Adapun kepada Allah Azza wa Jal, maka seorang hamba seharusnya harus mengumpulkan, harus terdapat di dalam hatinya athiqah billah, percaya kepada Allah Azza wa Jal dengan penuh pengharapan, kemudian menyandarkan perkara kepadanya, ya. Berarti itu yang dinamakan isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Artinya begini, kata Syekh, tatkala seorang hamba beristi'anah kepada Allah, maka terdapat di dalamnya ada unsur athiqah billah, percaya kepada Allah, dan yang kedua adalah tafwidul amri ilaihi, menyandarkan perkara, hampir sama dengan apa? Dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Naam. Arti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya nasta'inu bika wa la nasta'inu bi ghairika. Arti dari iyyaka nasta'in, kami hanya memohon kepadamu dan tidak memohon kepada selainmu. Itu maknanya, kata Syekh. Ya, jadi ini adalah ibadah kepada Allah. Tatkala engkau berdoa, ya Allah, mudahkanlah perkara kami, maka sesungguhnya Anda sedang beristi'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Jadi apa itu isti'anah? Isti'anah disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, adalah al-isti'anatu al-mutadhamminatu likamalidh dhulli minal 'abdi li rabbih. Al-isti'anah yang terdapat di dalam unsurnya
kerendahan yang totalitas. Merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menyerahkan perkara kepadanya, wa i'tiqadi kifayatihi, sambil ya dengan meyakini bahwasanya Allah akan mencukupi apa yang ia inginkan, maka itu adalah isti'anah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kepercayaan, unsur percaya, unsur i'timad, menyandarkan perkara kepada Allah, bahkan kata Syekh i'tiqad kifayatihi, meyakini bahwasanya Allah akan mencukupkan apa yang ia inginkan, maka itulah isti'anah yang sifatnya ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Tatkala jenis ibadah yang seperti ini ada unsur merendahkan diri, menghinakan diri ketika memintanya, kalau diselewengkan kepada selain Allah, maka itu jatuh kepada syirik akbar. Karena apa? Karena ini ibadah besar. Bahkan disebutkan dalam Al-Fatihah, wa iyyaka nasta'in. Ya. Tatkala seorang hamba beristi'anah kepada kuburan, kepada pohon, kepada orang yang sudah mati dengan penuh kerendahan, ya, dengan penuh kerendahan dan menyerahkan perkaranya, maka ini terjatuh dalam kesyirikan. Ya Sayyidi Fulan, wahai Kiai Fulan atau Sunan Fulan, saya minta tolong kepadamu agar masukkan saya ke dalam jannah, maka ini syirik besar. Na'udzubillah. Ya Fulan ibn Fulan, turunkan air hujan, maka ini syirik besar. Ya Fulan ibn Fulan atau Kiai Fulan dan lain sebagainya. Nanti kita akan sebutkan. Angkatlah bencana banjir ini, angkatlah wabah ini dari muka bumi, maka itu jatuh ke dalam syirik besar. Pelakunya bisa dihukumi murtad, kufur, musyrik, dan keluar dari agama Islam. Karena ini hampir sama, isti'anah dengan doa, isti'anah dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi unsurnya tatkala seorang beristi'anah harus meyakini Allah akan kifayah, akan mencukupkan apa yang ia inginkan dari hajat yang ia minta. Maka itu isti'anah kepada Allah, dan seorang hamba akan mendapatkan pahala, dan ini ibadah pada Allah Subhanahu wa taala yang seperti kita sebutkan di dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Isti'anah banyak macam-macamnya. Isti'anah banyak macam-macamnya, ya. Dan isti'anah ini subhanallah bentuk ibadah bisa ditujukan kepada Allah Azza wa Jal dan bisa ditujukan kepada makhluk. Lah tadi disebutkan katanya syirik. Naam, tapi ada syarat-syaratnya. Ada isti'anah yang diperbolehkan, ada isti'anah yang diharamkan oleh syariat. yakni kita berbicara sekarang isti'anah kepada makhluk. Isti'anah yang nanti insyaallah akan disebutkan secara rinciannya oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Yang pertama tadi telah kita sebutkan isti'anah kepada Allah, dan ini adalah ibadah jika penuh dengan kerendahan diri memintanya kepada Allah, ya, dan i'tiqad kifayatihi, meyakini bahwasanya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Nah, kalimat i'tiqadu kifayatihi sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Sindi adalah at-thiqah billah, percaya kepada Allah, percaya akan janji Allah Azza wa Jal. Karena Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Itu harus yang kita yakini. Baik, yang kedua, isti'anah yang kedua. Jenis isti'anah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah al-isti'anatu bil makhluqi ala amrin yaqdiru alaihi.
beristi'anah, meminta pertolongan kepada makhluk dalam perkara yang mana ini memungkinkan untuk dilakukan. Artinya makhluk tersebut yang diminta pertolongan mampu untuk melaksanakannya, ya. Maka ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, diperinci hukumnya. Bisa hukumnya boleh, bisa hukumnya tak boleh. Kata Syekh, fahadihi ala hasabil musta'ani alaihi. Maka kita lihat perkaranya. Tadi poin kedua ya, lebih spesifik. Poin kedua, beristi'anah kepada makhluk, meminta pertolongan kepada makhluk dalam perkara yang mampu dilakukan. Lihat koridornya, dalam perkara yang mampu dilakukan. Bagaimana hukumnya? Nanti ada yang ketiga, perkara yang tidak mampu dilakukan. Ini nomor 2, yang mampu dilakukan. Maka kata Syekh, jawabannya hukumnya diperinci. Apabila perkaranya itu adalah perkara yang sifatnya kebaikan, dia minta tolong dalam hal kebaikan, maka ini diperbolehkan bagi orang yang meminta dan disyariatkan, dianjurkan bagi orang yang diminta. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Jadi ada 2 cabang. Orang yang meminta tolong dan orang yang diminta tolong. Kata Syekh, perkaranya ini yang bisa dilakukan oleh makhluk. Kata Syekh, hukumnya bagaimana? Kita lihat perkaranya. Kalau perkaranya ini adalah sesuatu yang mengajak kepada kebaikan, maka kata Syekh, boleh bagi orang yang memintanya, meminta pertolongan, dan menjadi sebuah yang ditekankan, yang disyariatkan bagi orang yang dimintai pertolongan. Bisa dipahami? Dalam perkara yang sifatnya ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dalam hal ketaatan, dalam hal kebaikan, kata saya, al-bir, kebaikan. Nanti kita akan sebutkan contohnya di sini. Kemudian ya, kata Syekh menyebutkan dalilnya. Apa dalilnya? Dalilnya dalam surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah kalian dalam perkara kebaikan dan perkara takwa. Ya, dalam perkara kebaikan dan perkara takwa. Bisa dipahami poin kedua ini? Ya, itu baru A. Adapun B, ya, adapun perkaranya dalam perkara dosa, meminta pertolongan dalam perkara dosa, maka haram bagi yang meminta pertolongan dan yang dimintai pertolongan. Gak boleh ya. Kalau tadi ini boleh, tapi ini dianjurkan karena perkara kebaikan. Kalau perkaranya perkara dosa, dua-duanya haram. Bisa dipahami? Apa dalilnya? Surat Al-Maidah ayat 2. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan saling tolong-menolong, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam perkara dosa dan maksiat. Apapun itu perkaranya perkara dosa dan maksiat, maka tidak diperbolehkan, haram. Ya, kalau dalam kasus di sekolah misalnya tolong-menolong dalam contek-mencontek, ini haram. Ya, dalam berbuat curang, ya, korupsi dan lain sebagainya yang sifatnya haram, maka tidak diperbolehkan. Bisa dipahami? Ya, misalkan ya contoh yang alal bir yang tadi belum disebutkan contohnya. Ya, ingin membangun masjid antum, dan antum kenal sama seseorang A, ini channelnya bisa langsung ke pemerintah untuk ngeluarin IMB. Paham? Lagi IMB. Kalau lewat dia, insya Allah langsung tembus perkiraan 95%. Maka dibolehkan bagi antum untuk meminta pertolongan ini, ya,
Dan bagi orang yang diminta tadi, karena dia punya channel ke sana untuk agar pembangunan masjid bisa berjalan lancar, maka dianjurkan sekali. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya. Jadi dalam hal kebaikan, baik. Wa in kana ala mubah. Adapun perkara mubah. Kalau tadi perkaranya perkara kebaikan, ya tidak dibolehkan bagi yang meminta tolong dan dianjurkan bagi yang dimintai tolong. Kemudian perkara haram, maka dua-duanya nggak boleh. Ya, baik yang meminta tolong atau yang dimintai tolong. Kemudian kata Syekh, adapun dalam perkara mubah, bagaimana? Perkara mubah yakni bukan masuk dalam kebaikan, bukan juga dalam hal haram, yakni hal itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Yani boleh-boleh saja. Maka apa? Kata Syekh, fahiya jaizatun lil musta'ini wal mu'in. Maka itu diperbolehkan bagi orang yang meminta pertolongan dan yang dimintai pertolongan, atau orang yang menolongnya. Maka itu boleh. Lakin akan tetapi al-mu'inu qad yuthabu ala dhalika thawab al-ihsan ila al-ghair. Akan tetapi orang yang menolongnya, perkara yang diperbolehkan ini, dia bisa jadi mendapatkan pahala al-ihsan. Pahala al-ihsan, pahala berbuat baik kepada orang, maka dia diganjar. Tapi kalau al-musta'in yang meminta pertolongan, enggak, karena perkaranya mubah. Tapi bagi orang yang menolongnya, maka dia mendapatkan pahala dari sisi dia telah melakukan perbuatan baik. Ini seperti contoh pemandangan yang gampang. Ada orang lagi naik angkot atau naik mobil, barang-barangnya berat, antum orangnya kan tolong dong, minta pertolongannya misalkan, atau ada wanita, kemudian antum angkat barangnya. Itu perkara yang mubah apa bukan? Mubah, tapi antum akan diganjar karena telah berbuat baik kepada orang lain. Bisa dipahami? Nah, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, dalilnya adalah surat Al-Baqarah 195. Wa ahsinu, berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat muhsinin, yang berbuat baik, berbuat kebaikan apapun itu, yang bisa membantu orang lain, yang bisa menolong orang lain, apapun secara umum, maka Allah mencintainya. Kalau Allah mencintainya, berarti ini adalah ibadah. Dan kalau ibadah berarti diganjar pahala. Bisa dipahami? Lihat kaidah ibadah di sini. Innallaha yuhibbu. Sesungguhnya Allah mencintai. Berarti kalau mencintai dilakukan, dia akan mendapatkan kecintaan Allah. Maka ini ibadah. Kaidah ini akan terus berputar sehingga akan cepat nempel di sini, kan diulang-ulang terus. Subhanallah. Baik, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Itu isti'anah kepada makhluk yang bisa dilakukan. Ya, ada 3 poin tadi. Sekarang jenis yang ketiga, isti'anah bimakhluqin hayyin hadirin ghairi qadir. Beristi'anah kepada makhluk di sini yakni manusia secara umum, hayyin yang hidup, hadir yang ada di hadapan, ghairi qadir, tapi dia tidak mampu melaksanakannya. Tidak mampu melaksanakannya. Maka bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Kata Syekh, fahadhihi laghbun la ta'ila tahtaha. Maka ini sia-sia. Ya. Enggak ada faedahnya sama sekali. Enggak ada faedahnya. Seperti apa? Contohnya disebutkan oleh Syekh, an yasta'ina bi syakhsin dha'ifin ala hamli syai'in thaqil. Engkau meminta tolong kepada orang yang lemah untuk membawakan barang yang berat. Kira-kira bisa apa enggak? Enggak bisa. Contoh berikutnya, ada orang tenggelam, dia minta tolong kepada orang yang kena stroke. Bisa apa tidak?
Gak akan bisa. La faedah, tidak ada faedahnya. Bahkan jenis kedua, ketiga ini bisa jadi nanti akan terjerembab dalam kesyirikan kalau perkaranya ini perkara yang memang benar-benar tidak bisa orang melakukannya, walaupun dia beristi'anah meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup ada di hadapannya. Seperti ya, kebanyakan orang-orang awam kalau ketemu sama ulama mereka katanya, ya Habib Fulan, ya Kiai Fulan, tolonglah saya agar tolonglah saya supaya bisa masuk surga, tolonglah saya semoga dosa saya diampuni. Lihat, dia bukan berdoa kepada Allah, bukan dia meminta doa kepada Allah dan lewat dia, tapi dia langsung meminta kepadanya. Ya Fulan, karena dia ini orang yang diberkahi, orang yang ya macam-macam persepsi orang, tolong saya supaya saya bisa masuk surga. Ini dia meminta tolong terhadap sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang, oleh makhluk. Maka ini terjatuh dalam kesyirikan, bahkan syirik besar kata Syekh Al-Sudi. Hafizahullah Ta'ala. Hati-hati ya, hati-hati nggak boleh. Ya. Tolonglah saya agar rezeki saya lancar. Ada resep-resepnya tidak? Bagaimana apa? Hati-hati, ini wasilah kepada kesyirikan juga. Ya, berapa kali banyak orang seperti itu melihat ada orang jenggotan sedikit, ya jidatnya hitam, kemudian didatangi sama orang awam. Ada nggak kriteria-kriteria supaya rezekinya lancar dan lain sebagainya? Hati-hati, ini bentuk isti'anah yang tidak diperbolehkan. Ya, bisa terjatuh dalam kesyirikan. Tapi kalau contoh tadi, wahai fulan, tolong masukkan saya ke dalam surga, ini syirik, syirik besar. Ya, syirik besar. Alhamdulillah min dzalika. Baik, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Jenis yang keempat, isti'anah yang keempat, meminta pertolongan. Yang keempat adalah isti'anatu bil amwat, mutlaqan. Meminta pertolongan kepada mayit, kepada mayit secara mutlak. Ya, ada atau tidak seperti ini? Ya, ini banyak. Aw bil ahya ala amrin ghaibin la yaqdiruna ala mubasharatihi. Atau meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup akan terhadap perkara yang ghaib. Tadi yang tadi kita sebutkan masuk ke sini, kata Syekh Shalih ini. Perkara ini perkara gaib yang orang tidak bakal bisa untuk melakukannya. Lihat kata Syekh, beristi'anah kepada mayit. Ya, isti'anah itu nggak harus datang kepada kuburan. Isti'anah nggak harus datang ke kuburannya, walaupun dia ke mayit, tinggal nyebut namanya. Tapi orangnya sudah mayit. Ya Sunan Fulan, teriak ya, lagi dapat musibah. Yang teriak bukan Allah. Kalau mukmin dia teriaknya Allah. Allah Akbar, ada mukmin, la ilaha illallah. Sebagian ada yang ada, masih ada fitrahnya. Tapi orang musyrik, na'udzubillah, fitrahnya sudah benar-benar rusak. Ada bencana, ada sesuatu yang membuat dia genting. Dia ingatnya walinya yang dikatakan wali. Ya Kiai Fulan, ya Fulan ibn Fulan, tolonglah hamba. Padahal Fulan ibn Fulan mayit. Na'udzubillah. Al-syirik akbar. Ini syirik besar, pelakunya terancam keluar dari agama Islam. Apabila dia tidak meninggal, tidak taubat sebelum meninggalnya, kemudian neraka jahanam abadan selama-lamanya. Haram bagi surga, terjerembab dalam syirik besar. Atau orangnya masih hidup dan tidak ada, masuk juga disebutkan di sini. Nah, orangnya tidak ada, jauh di negara
tapi kepada si fulan yang dikatakan sebagai wali, maka ini terjerembab dalam syirkul akbar. Atau dalam perkara yang gaib tadi yang telah kita sebutkan, wahai fulan, walaupun orangnya ada di depan, maka kalau perkaranya gaib itu syirik. Ya wahai fulan, setelah cium tangan apa segala macam, tolong saya supaya bisa ke surga, maka itu syirik. Jadi apa syarat-syaratnya meminta pertolongan kepada makhluk yang diperbolehkan? Maka syaratnya ada tadi yang telah kita sebutkan. Pertama, perkara yang dimintai pertolongan adalah perkara yang diperbolehkan secara syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara yang dimintai pertolongan adalah perkara yang bisa dilakukan oleh makhluk, bukan sesuatu yang mustahil. Seperti turun hujan, tolong tahan hujannya. Hujan gak berhenti di beberapa daerah. Dia datang ke yang dikatakan sebagai wali, tolong berhentikan hujan. Ini perkara yang orang mampu melaksanakannya apa tidak? Gak mampu. Ini perkaranya Allah. Minta kepada Allah, ini ditanya kepada si makhluk, maka itu jatuh dalam kesyirikan. Jadi perkara yang dimintai adalah perkara yang bisa dilakukan oleh makhluk secara langsung. Kemudian meminta pertolongan kepada yang masih hidup, ya, hayyin bukan mayyit, dan orangnya ada. Artinya bukan ghaib, bukan di tempat lain, tapi orangnya ada, bisa diajak ngobrol dan bisa dimintai pertolongan. Atau ketok rumahnya, alhamdulillah, ya, ada si tetangga sakit, ya, butuh untuk dibawa ke rumah sakit sekarang. Ya, antum punya mobil dan ini sudah jam 2 malam, sekiranya antum bisa meminjamkan mobil untuk membawa si fulan ke rumah sakit. Lihat, orangnya ada di hadapannya, perkaranya bisa untuk dilakukan, ya. Kemudian perkara yang mubah, maka itu diperbolehkan untuk meminta pertolongan kepada makhluk. Bisa dipahami? Ya, bukan kepada bayi, bukan kepada orang yang masih hidup tapi nggak ada di hadapan antum. Kecuali beda, sekarang ada zaman telepon, ya, tolong nanti seperti ini. Yang penting dia ini ada di hadapan antum, baik secara virtual ataupun memang zaman sekarang bisa lewat telepon dan lain sebagainya, maka itu diperbolehkan. Kita azan dulu sebentar, kemudian kita selesaikan satu poin lagi. Satu poin, insyaallah. Allah
Ikhwani wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Jenis isti'anah yang kelima, ini yang poin yang terakhir disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan ini diperbolehkan bahkan disyariatkan, adalah al-isti'anah bil a'mal wal ahwal al-mahbubah ila Allah Ta'ala. Beristi'anah dengan amal saleh, meminta pertolongan dengan amal saleh dan keadaan-keadaan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, ya, yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini dimasyru'kan, disyariatkan sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Apa dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 153, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah dengan kesabaran dan sholat dalam setiap keadaan, agar karena salat akan membimbing seseorang untuk selalu menjadi yang lebih baik. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu, salat yang benar itu akan menghasilkan perilaku hamba gampang menjauhi perkara yang keji dan munkar. Ya, itu salat yang hasilnya yang bagus. Makanya minta tolonglah pada salat. Makanya Nabi SAW kalau idza hazabul amr, kalau mendapat perkara yang genting, perkara yang krusial, Nabi langsung bersegera untuk sholat. Nabi bersegera untuk sholat. Bahkan berkata kepada Bilal, ya, arihna biha ya Bilal. Ya Bilal, jadikan masalah ini menjadi penenang bagi kita semua. Kalau kita enggak, sebagai cepet-cepetan, ya, imamnya baca agak sedikit panjang, ingin cepet-cepet keluar. Tapi kata Nabi SAW, jadikan salat ini penyejuk fakta kita, penenang, sehingga gundah gulana, galau, risau, apa itu hilang tatkala salat hamba sholat. Makanya kata Allah, ista'inu bis-sabri was-salah. Ya, minta tolonglah kepada Allah, ya, maksudnya minta tolong kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Ya, dengan kesabaran dan sholat. Baik. Satu poin lagi disebutkan oleh Syekh Shalih Siddiq hafizahullah ta'ala. Kata Nabi SAW, idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ya, jangan kepada makhluk. Artinya ini yang paling sempurna. Kalau antum minta tolong kepada Allah. Ya, karena pasti Allah akan menolong antum. Disebutkan di sini ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dari hadis Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Az-Zubair, bapaknya Abdullah, Zubair ibn Awwam, da'ahu yawmal jamal, memanggil anaknya Abdullah di peperangan Jamal. Wa akhbarahu, dan mengkhabarkan kepadanya annahu yadhunnu annahu maqtul fi dzalikal yawm, bahwasanya dia kayaknya hari ini bakalan mati, bakalan terbunuh sepertinya. Ya. Wa awsahu biduyuni, kemudian dia mewasiatkan kepada anaknya tentang utang-utangnya yang belum dibayarkan. Dan utang perkaranya ngeri, kalau meninggal masih punya utang, nggak bisa jadi masuk jannah sampai utangnya dibayarkan. Biduyuni an yu'addiha anhu, agar segera dilunaskan. Wa kemudian dia mengatakan, berwasiat kepada anaknya, in a'jazaka syai'un fasta'in bi maulai. Kalau engkau susah melunasinya, maka minta tolonglah kepada tuanku. Maulai, tuanku. Kalau tuan, maula itu dalam bahasa Arab bisa artinya majikan, bisa artinya tuan, bisa artinya sayyid, yakni orang yang teratas. Bimaulai, minta tolonglah kepada tuanku. Karena ini maknanya banyak. Maksudnya apa yang kata anaknya? Akhirnya si orang tersebut, yakni maula di sini adalah Allah Azza wa Jalla. Maula di sini minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia berkata, yakni si Zubair ini, "Wallahi, demi Allah, ma daraitu ma yurid." Maksudnya Abdullah anaknya mengatakan, demi Allah, saya nggak paham apa yang dia inginkan.
Siapa Tuhanmu? Qala Allah azza wa jalla, yakni adalah Allah azza wa jalla. Artinya si anaknya tersebut diminta untuk meminta tolong kepada Allah untuk melunasi utang-utangnya. Yaqulu Zubair, kemudian Zubair mengatakan di dalam athar Bukhari ini, fa wallahi, demi Allah, ma a'jazani syai'un min daini Zubair illa nadaitu fa qultu ya maula Zubair iqdi anhu dainahu. Apa kata anaknya Abdullah bin Zubair setelah mendengar bahwasanya dia harus minta tolong kepada Allah, maka setelah itu dia mengatakan ketika melunasi utangnya, fa wallahi, demi Allah, ma a'jazani syai'un min daini Zubair, aku tidaklah mampu untuk melunasi utang-utangnya bapakku Zubair, kecuali aku langsung nadai, memanggil, fakultu ya maula Zubair, wahai tuannya Zubair, yakni Allah azza wa jalla, wahai tuannya Zubair, iqdi anhu dainahu, tolong segera lunasi hutangnya Zubair. Akhirnya kata anaknya, fayaqdillahu anhu, langsung Allah lunaskan hutang-hutangnya Zubair. Subhanallah, langsung mudah, langsung dilunasi, langsung lunas seketika itu juga. Subhanallah. Ya, ini lihat, isti'anah kepada Allah azza wa jalla ini nomor satu. Ya, ibadah antum akan diganjar, dan kebutuhan antum yang antum mintakan kepada Allah langsung terpenuhi. Sebagaimana tadi, i'tiqadu kifayati, meyakini bahwasanya Allah yang akan mencukupi. Mudah-mudahan hal ini, penjelasan kisah ini bisa mempertajam keimanan kita kepada Allah azza wa jalla. Jadi kalau ada apa-apa, minta kepada Allah azza wa jalla. Nabi SAW sabda, idza sta'anta fasta'in billah, apabila minta tolonglah kepada Allah azza wa jalla. Bangun salat malam, ya, qiyamul lail, ya, kemudian merengek kepada Allah azza wa jalla. Itu kemuliaan seorang muslim. Fa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil laili wa izzahu istighnahu 'anil nas. Ketahuilah kemuliaan seorang mukmin adalah dia bangun malam, sholat tahajud, ya, di antaranya merengek di situ sholat, kemudian dan kewibawaannya, harga dirinya adalah tatkala dia tidak butuh kepada makhluk, tapi butuhnya sama siapa? Sama Allah. Minta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Ini realisasi tauhid seseorang, ya, maka Allah akan jamin kebutuhannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.